Sahabat Permata TV yang tercinta, satu lagi kami persembahkan sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, bercerita tentang kisah kehidupan rakyat Jawa di masa lampau, penuh dengan kesederhanaan, nilai-nilai luhur kemanusiaan, keprihatinan, pengkhianatan, ketakutan yang mencekam, kesabaran, kebijaksanaan, cita-cita yang mulia dan cinta anak manusia, diwarnai oleh ambisi-ambisi yang tak terkendali, kekerasan, perampasan hak-hak manusia secara paksa, sehingga kisah ini merupakan ramuan kisah terbaik yang akan memberikan hiburan yang bermanfaat, kepuasan, dan hikmah tiada taranya kepada panjenengan semuanya. Dengan judul Tanah Warisan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang ke-6. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, ketika Bramanti kemudian sampai di lorong induk Katumbangan, ia mulai bertemu dengan anak-anak muda dan bahkan orang-orang tua yang akan pergi ke halaman Banjar untuk melihat pendadaran tingkat anggota pengawal Katumbangan. Mereka datang berbondong-bondong dalam kelompok-kelompok. Bramanti menjadi berdebar-debar melihat anak-anak muda itu. Satu dua dari mereka memandangnya dengan penuh curiga, tetapi satu dua yang lain berdesis. Bramanti berjalan perlahan-lahan. Setiap kali ia mencoba menganggukkan kepalanya, meskipun anak-anak muda itu menjadi ragu-ragu untuk membalas anggukan kepalanya itu. Tetapi satu dua ada pula yang bertanya, "Apakah kau akan pergi ke Banjar juga, Bramanti?" "Iya," sahut Bramanti sambil menganggukkan kepalanya untuk memperkuat alasan kehadirannya itu. Ia berkata, "Temunggulah yang memberitahukan kepadaku bahwa hari ini ada pendadaran di halaman Banjar itu." "Iya, kami pun akan melihat apa saja yang dapat dilakukan oleh kedua anak-anak itu." Sebelum Bramanti menyahut, anak-anak muda itu telah meninggalkannya. Namun meskipun demikian, Bramanti merasa bahwa tidak semua orang menganggap bahwa dirinya adalah hantu jadi-jadian yang bangkit dari kubur ayahnya, yang harus diasing-asingkan dan dibenci pula. Dengan langkah yang pasti, Bramanti kemudian menyelusur lorong di antara orang-orang lain yang pergi ke halaman Banjar. Ketika ia memasuki halaman yang luas, ternyata di halaman itu telah banyak sekali orang-orang yang telah lebih dahulu datang. Laki-laki, perempuan, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Dahulu, pendadaran itu tidak pernah dengan cara terbuka seperti ini, desis Bramanti di dalam hatinya. Pada masa kanak-kanak, aku belum pernah melihat satu kali pun pendadaran serupa ini. Tetapi Bramanti tidak bertanya kepada siapapun. Ia mengambil tempat yang tidak terlampau banyak pencampuran dengan anak-anak muda sebayanya, apalagi yang sudah dikenalnya dengan baik. Ia lebih senang memilih tempat di antara orang-orang tua yang kurang mengenalnya. Sehingga dengan demikian, ia telah berusaha mengurangi persoalan yang dapat timbul atas dirinya. Ketika matahari sudah naik setinggi bumbungan, maka pendadaran itu pun akan segera dimulai. Yang mula-mula tampil ke arena adalah Ki Demang, Ki Jogoboyo, seorang pengawal dari golongan orang-orang tua dan kemudian pemimpin anggota pengawal Katumbangan.
dari anak-anak muda. Temunggul. Beberapa saat Ki Demang berbicara di depan rakyatnya, kemudian mulailah Temunggul memanggil kedua pemuda yang akan mengalami pendadaran. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya ketika ia melihat kedua anak-anak muda itu. Tanpa sesadarnya ia berdesis, "Suwelo dan Panjang." Tetapi Bramanti tidak mengucapkan apapun lagi, apalagi ketika ia melihat satu dua orang berpaling ke arahnya setelah mereka mendengar ia menyebut kedua nama itu. Namun di dalam hatinya ia berkata terus, "Agaknya kedua anak-anak itu terlambat. Temunggul telah lebih dahulu masuk menjadi anggota, bahkan kini ia memegang pimpinan." Perhatian Bramanti itu pun kemudian terpusat kepada kedua anak-anak yang kini telah berada di tengah-tengah arena itu pula. Sedang Ki Demang dan Ki Jogoboyo serta para pemimpin Kademangan yang lain telah bergeser menepi. "Kesempatan pertama akan diberikan kepada anak-anak muda," berkata Temunggul sambil memandang berkeliling. Bramanti bergeser setapak. Ia berusaha menyembunyikan wajahnya di belakang seorang laki-laki tua di depannya. "Kalau seseorang mampu mengalahkannya, maka pencalonan ini akan gugur." Temunggul berhenti sejenak, kemudian katanya, "Untuk menilai kemampuannya, sebelum ada di antara kalian yang ingin mencobanya, maka akan diberikan kesempatan kepada keduanya untuk menunjukkan sampai tingkat manakah kemampuan mereka." Suasana menjadi hening, sementara itu Temunggul menganggukkan kepalanya kepada Ki Demang dan Ki Jogoboyo sambil bertanya, "Bukan begitu?" Ki Demang dan Ki Jogoboyo menganggukkan kepala mereka. "Iya, begitulah," jawab Ki Jogoboyo dengan suaranya yang bernada rendah. "Nah, marilah kita mulai." Kesempatan pertama diberikan kepada Panjang, dan agak ragu-ragu ia melangkah ke pusat arena sambil menjinjing sepucuk tombak pendek. Dengan tombak itulah ia akan memamerkan keprigelannya dalam bermain senjata. "Marilah," berkata Temunggul yang berdiri tidak begitu jauh daripadanya. Panjang mengangguk, kemudian mulailah ia mempersiapkan dirinya. Kakinya kini merenggang, kemudian kedua tangannya menggenggam tangkai tombaknya. Sejenak kemudian ia telah mulai berloncatan sambil memutar tombaknya. Sekali-sekali ia mematukkan ujung tombak itu, kemudian mengayunkannya mendatar. Kakinya meloncat dengan lincahnya, sekali-sekali ke depan, kemudian mundur setengah langkah. Namun tiba-tiba tubuhnya seakan-akan meluncur maju dengan cepatnya sambil menusukkan ujung tombak pendeknya. Para penonton bertepuk tangan dan berteriak-teriak, tidak menentu sambil melontar-lontarkan baju mereka ke udara. "Bagus," berkata Temunggul. "Kalian dapat menilai apakah ada di antaranya yang masih merasa perlu meyakinkan keprigelannya. Tetapi sebelumnya marilah kita memberikan kesempatan kepada Suwelo." Suwelo kemudian melangkah maju, berbeda dengan Panjang yang masih dibayangi oleh keraguan-raguan. Maka Suwelo melangkah ke tengah-tengah arena dengan kepala tengadah sambil tersenyum-senyum. Digerak-gerakkannya sepasang pedang di tangannya. "Kau mendapatkan kesempatan itu," berkata Temunggul.
Nah, mulailah. Suwelo segera mulai dengan permainannya. Mula-mula ia melenting tinggi sambil menyilangkan pedangnya. Kemudian demikian kakinya menyentuh tanah. Maka sepasang pedangnya telah berputar seperti sepasang sayap yang menggelepar, sebelah menyebelah. Dengan tangkasnya Suwelo meloncat ke berbagai arah, kemudian melenting beberapa kali. Pada saat terakhir dijatuhkannya dirinya, berguling beberapa kali, dan dengan gerak yang manis sekali ia meloncat berdiri di atas kedua kakinya. Tepuk tangan dan sorak-sorai kecil bagaikan meruntuhkan langit, sehingga untuk sejenak Suwelo masih tetap berada di tengah-tengah arena, sambil mengangguk-angguk ke segala arah. Kesempatan itu telah datang, berkata Temunggul. Ayo, siapa yang merasa bahwa kedua calon ini masih belum pada saatnya menjadi anggota pengawal? Untuk sesaat arena itu menjadi sepi. Beberapa anak-anak muda saling berpandangan, tetapi belum seorang pun yang melangkahkan kakinya masuk ke dalam arena. Ayo, berkata Temunggul pula. Siapa? Setidak-tidaknya kita akan tahu sampai di mana kemampuan kedua calon ini sebelum mereka ditetapkan menjadi anggota pengawal. Sejenak anak-anak muda Kademangan Candi Sari saling berpandangan, namun masih belum ada seorang pun yang maju ke arena. Tidak hanya anak-anak muda, Temunggul berteriak lagi. Siapapun boleh, selain mereka yang telah menjadi anggota pengawal. Sejenak arena itu menjadi hening. Baru sejenak kemudian semua mata memandang seseorang yang dengan langkah ragu-ragu memasuki arena. Nah, berkata Temunggul, kau agaknya yang ingin melihat apakah kedua anak-anak muda ini cukup bernilai untuk menjadi anggota pengawal. Orang itu menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Ia menjawab, aku tidak akan berusaha mengalahkan mereka atau salah seorang daripadanya. Aku tidak akan mampu. Tetapi seperti yang kau katakan Temunggul, setidak-tidaknya kita akan dapat gambaran betapa kekuatan yang tersimpan di Kademangan ini. Bagus, sahut Temunggul. Senjata apakah yang akan kau pilih? Rotan, cambuk, atau jenis yang lain? Aku akan memakai rotan. Baik, berkata Temunggul kemudian. Siapakah yang akan kau pilih menjadi lawanmu? Suwelo atau Panjang? Salah seorang daripadanya, yang manapun juga, jawab orang itu. Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ditatapnya Suwelo yang masih berdiri di tengah-tengah arena. Kaulah yang masih berdiri di sini. Lawanmu akan mempergunakan rotan. Apakah yang akan kau pilih sebagai senjata? Aku pun akan mempergunakan rotan, sahut Suwelo. Bagus, bersiaplah kalian. Suwelo segera meletakkan pedangnya dan menerima 2 potong rotan, yang sepotong agak panjang, sedang yang lain lebih pendek. Demikian juga orang yang menyatakan dirinya menjajaki kemampuan Suwelo itu. Suwelo yang segera telah bersiap, tersenyum sambil berkata, agaknya kau menaruh minat juga pada permainan ini, Jene. Aku memang sudah menyangka. Orang yang bernama Jene itu pun tersenyum pula. Aku hanya ingin bermain-main. Sementara itu, Temunggul yang juga memegang sepotong rotan berkata, marilah, permainan segera akan dimulai. Suwelo dan Jene pun segera bersiap. Mereka berdiri berhadapan dengan sepasang rotan di kedua tangan masing-masing. Temunggul mengangkat rotan di tangannya.
kemudian berkata, "Kalau aku mengayunkan rotan ini, maka permainan akan segera dimulai. Aku percaya bahwa kalian telah memahami segala macam peraturan dan pantangan di permainan ini." Keduanya mengangguk sambil mempersiapkan diri. Kaki mereka merenggang sedang sepasang rotan masing-masing bersilang di muka dada. Sejenak kemudian rotan di tangan Temunggul mulai bergerak, dan dalam sekejap rotan itu telah terayun dengan derasnya. Orang-orang yang mengelilingi arena itu mulai menjadi tegang. Mereka melihat Suwelo dan Jene mulai berputar-putar sambil menggerakkan tongkat-tongkat rotan mereka. Sekali-sekali rotan-rotan itu berputar, kemudian menyilang rendah. Sedang tongkat rotan yang pendek mereka pergunakan sebagai perisai apabila serangan benar-benar datang menyambar. Bramanti yang berdiri di antara penonton menarik nafas dalam-dalam. Suwelo menjadi kecewa ketika tidak seorang pun yang bersedia memasuki arena. Dengan demikian ia tidak akan mendapat gambaran sampai berapa jauh kemajuan yang telah dicapai oleh kawan-kawan yang hampir sebayanya. Namun agaknya harapannya itu dapat terpenuhi. Dengan penuh perhatian ia melihat betapa kaki Suwelo meloncat-loncat dengan sangat lincahnya, sedang Jene bergerak lamban, namun mantap, seolah-olah kakinya melekat kuat-kuat di atas tanah tanpa tergoyahkan. Apabila ia sedang berdiri tegak dengan kaki merenggang, rotan-rotan itu telah mulai bergerak-gerak, kadang-kadang berputar di atas kepala, namun kadang-kadang terayun-ayun di sisi tubuh. Sejenak kemudian Jenelah yang mulai melancarkan serangan-serangannya yang mantap. Ayunan rotannya menyambar dengan dahsyatnya. Ternyata bahwa anak muda itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Namun lawannya cukup lincah untuk mengimbangi kekuatan itu. Dengan sigapnya Suwelo menghindar sambil menyentuh rotan lawannya, sehingga rotan itu menjadi berubah arah. Tetapi Jene segera memperbaiki kesalahannya. Ia bergerak setapak dan sekali lagi memutar rotannya dan langsung terayun ke lambung lawannya. Ia meloncat selangkah surut sambil membungkukkan badannya, sehingga ujung rotan lawannya meluncur beberapa nyari saja dari perutnya. Bramanti yang menyaksikan permainan itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Di dalam hatinya ia berkata, "Mereka mempunyai kemampuan yang cukup. Kalau Jene dan Suwelo dapat bermain demikian baik, apalagi Temunggul, Ki Jogoboyo dan Ki Demang. Tetapi kenapa tidak seorang pun yang berani berdiri di paling depan untuk melawan Panembahan Sekar Jagad? Apakah rata-rata kemampuan anak-anak Sekar Jagad itu gegirisi?" Bramanti terkejut ketika ia melihat Suwelo terpaksa melontarkan dirinya beberapa langkah surut, sedang Jene tidak membiarkan kesempatan itu lewat. Dengan loncatan panjang ia memburu, namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Bahkan ia terdorong surut selangkah ketika tiba-tiba saja, tanpa disadarinya, ujung rotan Suwelo telah mendorong ikat pinggang kulitnya. Ia mengeluh pendek, namun segera ia memperbaiki keadaannya, sehingga ketika Suwelo berganti menyerang, Jene berhasil menangkisnya. "Cukup baik." Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya sambil bergumam di dalam hatinya. Jene mempunyai kekuatan yang cukup, sedang Suwelo adalah seorang anak muda yang lincah. Perkelahian ini pasti memerlukan waktu yang lama sebelum salah seorang dari mereka melemparkan sepasang rotannya. Tetapi sejenak kemudian Bramanti melihat
bahwa betapapun kuatnya Jine, namun kelincahan Suwelo setiap kali berhasil mendahului gerak lamban Jine. Meskipun kadang-kadang dalam benturan senjata, Suwelo harus mempertahankan rotanya agar tidak terlepas. Namun setiap kali rotanya menjadi silang menyilang di wajah kulitnya yang kekuning-kuningan itu. Temunggul yang menunggui permainan itu mengikutinya dengan tegang. Setiap kali ia menarik nafas dan bahkan setiap kali ia menyeringai seolah-olah ialah yang dikenai oleh salah satu dari dua pasang rotan yang bergerak berputar-putar itu. Akhirnya Bramanti melihat bahwa Jine pasti tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Saat-saat berikutnya, rotan Suwelo menjadi lebih sering mengenai tubuh lawannya, sehingga pada suatu saat, Jine meloncat jauh-jauh ke belakang, sambil melepaskan kedua rotan dari tangannya. "Aku menyerah," katanya. Kata-kata itu disambut oleh ledakan gemuruh dari penonton yang selama ini menahan ketegangan di dalam hatinya. Anak-anak telah melontarkan apa saja yang ada di tangan mereka. Caping, bahkan ikat pinggang. "Suwelo menang! Suwelo menang!" Terdengar teriakan gemuruh. Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Ia kini telah melihat betapa sebenarnya anak-anak Candisari memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Kademangan ini dari tangan pemeras yang menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagat. Justru keadaan sekarang kisruh. Justru pada saat Pajang harus bertempur melawan Mataram. Saat-saat berikutnya, orang-orang di sekitar arena itu melihat seorang anak muda yang lain masuk pula ke dalam arena. Kini anak muda itu harus berhadapan dengan Panjang. Seperti Jine, maka anak muda itu tidak dapat melampaui kelincahan Panjang, meskipun ilmu mereka sebenarnya tidak terpaut banyak. Kemenangan Panjang pun disambut dengan gemuruhnya tepuk tangan dan sorak-sorai. Anak-anak kecil berloncat-loncatan sambil mengacung-acungkan tangan mereka, dan dengan suara yang melengking-lengking, mereka berteriak-teriak, "Panjang menang! Panjang menang!" Selanjutnya ternyata masih ada beberapa orang lain yang ingin melihat apakah Suwelo dan Panjang benar-benar merupakan calon yang paling tepat dan tidak ada yang menjadi anggota pengawal Kademangan. Tetapi ternyata Suwelo dan Panjang mampu mempertahankan pencalonan mereka, sehingga orang yang terakhir pun tidak dapat mengalahkannya. Kalau masih ada yang ingin mengajukan dirinya untuk melakukan pendadaran, pasti masih akan diterima. Tetapi karena Suwelo dan Panjang telah lelah, maka untuk adilnya permainan akan ditunda sampai besok. Nah, apakah masih ada yang ingin mencoba lagi? Tidak seorang pun yang menyatakan dirinya. Beberapa kali Temunggul mengulanginya, namun agaknya memang sudah tidak ada seorang pun yang akan melakukannya. Temunggul mengedarkan pandangan matanya berkeliling untuk melihat apabila ada satu dua orang yang ingin menyatakan dirinya, tetapi ia tidak melihatnya. Namun tiba-tiba tatapan matanya itu berhenti pada seseorang yang justru mencoba menyembunyikan dirinya di antara para penonton. Sejenak Temunggul berdiam diri, namun kemudian ia tersenyum. Perlahan-lahan ia melangkah maju mendekat. Semua mata mengikutinya dengan pertanyaan di dalam hati. Bahkan Ki Jogoboyo
yang duduk di antara para pemimpin Kademangan yang lain bergeser sambil bergumam. Apa yang akan dilakukan anak itu? Tidak seorang pun yang menyahut, karena memang tidak ada seorang pun yang mengerti apa yang akan dilakukan oleh Temunggul. Kemarilah. Tiba-tiba Temunggul berkata lantang. Ayo, kemarilah. Sejenak tidak ada jawaban. Karena itu, sekali lagi Temunggul berkata, Bramanti, kemarilah. Dada Bramanti menjadi berdebar-debar, tetapi ia tidak beranjak dari tempatnya. Suwelo, berkata Temunggul, kau masih mempunyai seorang lawan. Kemudian kepada Bramanti ia berkata, Nah, Bramanti, untuk menjadi seorang laki-laki, nah, cobalah turun ke arena. Apakah kau juga seorang laki-laki yang pantas berada di dalam lingkungan permainan kami, seperti masa kanak-kanak? Bramanti masih belum beranjak dari tempatnya. Hei, kenapa kau diam saja? Kemarilah. Bramanti masih diam. Temunggul menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, Kau harus menjadi seorang laki-laki. Kalau kau tidak mau datang kemari, maka kau akan aku tarik. Ternyata Temunggul tidak hanya menakut-nakuti, selangkah demi selangkah ia mendekatinya. Bramanti tidak mempunyai pilihan lain kecuali memenuhi permintaan itu. Dengan dada yang berdebar-debar, ia melangkah memasuki arena. Nah, begitulah anak laki-laki, teriak Temunggul yang kemudian kepada segenap penonton ia berteriak. Hei, tataplah anak muda yang perkasa ini. Inilah putra Paman Purwito. Ia pasti mempunyai kemampuan seperti ayahnya. Karena itu marilah, kau harus melakukan penjajakan juga atas kedua calon ini. Bramanti menggelengkan kepalanya. Katanya, Aku tidak akan melakukannya, Temunggul. Aku tidak akan dapat berbuat apa-apa. Aku sudah yakin bahwa Suwelo dan Panjang mempunyai kemampuan yang cukup untuk menjadi anggota pengawal Kademangan. Temunggul tertawa. Katanya, Ayolah, bersikaplah sebagai seorang anak laki-laki. Apalagi putra Paman Purwito yang hampir-hampir tidak terkendali itu. Kau pun harus menunjukkan bahwa kau adalah seorang laki-laki. Tetapi aku tidak akan melakukannya. Karena kau tidak ingin. Ulang Temunggul. Bukan maksudku. Karena aku tidak berani. Sekali lagi Temunggul tertawa. Kemudian ditariknya tangan Bramanti dan dibawanya anak itu ke tengah-tengah arena. Sambil mengangkat tangan Bramanti, Temunggul berkata, Untuk mendapatkan tempatmu kembali di antara kami, kau harus berani berkelahi dengan cara ini. Menang atau kalah bukan soal. Tetapi sebagai seorang laki-laki, kau tidak boleh menjadi gemetar ketakutan. Bramanti tidak segera menjawab. Dadanya sedang diamuk oleh kebimbangan dan keraguan-raguan. Sementara itu, Temunggul terkejut ketika ia mendengar suara yang bernada berat. Hei, siapakah anak itu? Temunggul berpaling. Dilihatnya Ki Jogoboyo berdiri mendekatinya. Apakah anak itu Bramanti yang pernah kau bawa ke Kademangan? Ya Ki Jogoboyo, jawab Temunggul. Akan kau apakan anak itu? Aku harap ia berkelahi melawan Suwelo atau Panjang. Apakah itu memang kau kehendaki, Bramanti?
Bramanti menggelengkan kepalanya sehingga Ki Jogoboyo itu pun kemudian membentak. "Kalau begitu, pergi kau. Mau apa kau berada di tengah arena?" Kemudian kepada Temunggul ia berkata, "Tidak ada peraturan yang dapat memaksa seseorang harus bertanding. Lepaskan anak itu." Tetapi Temunggul tergagap. "Maksudku, biarlah ia menjadi seorang laki-laki. Kenapa kau ribut-ribut tentang anak itu? Biar sajalah ia menjadi perempuan atau menjadi banci. Itu bukan persoalanmu." Namun kata-katanya terputus oleh kata-kata Ki Demang. "Biarlah Ki Jogoboyo, anak laki-laki Candisari tidak boleh cengeng. Karena itu biarlah ia merasakan serba sedikit bahwa anak-anak muda Candisari harus berwatak laki-laki." Ki Jogoboyo menggeram, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Sambil mengumpat-umpat ia kembali duduk di tempatnya. Kini kembali Temunggul menengadahkan wajahnya. Dipanggilnya Suwelo sambil berkata, "Nah, lihatlah dan ajarilah Bramanti menjadi seorang laki-laki." Suwelo pun menjadi ragu-ragu sejenak. Dipandanginya wajah Temunggul, kemudian wajah Ki Demang yang duduk di tepi arena di samping Ki Jogoboyo. Barulah ketika Ki Demang mengangguk kepadanya, hatinya menjadi mantap. "Nah, Bramanti," berkata Temunggul, "senjata apakah yang akan kau pergunakan?" Bramanti tidak segera dapat menjawab. Sejenak ditatapnya wajah Temunggul, Suwelo, kemudian Ki Demang dan Ki Jogoboyo. Menanggapi sikap orang-orang Candisari, dada Bramanti serasa sudah tidak dapat menampung lagi. Tetapi setiap kali teringat akan ibunya, maka ia selalu berjuang untuk tetap menguasai perasaannya. Ternyata nama ayahnya yang kurang menguntungkan baginya itu benar-benar telah membawanya ke dalam berbagai kesulitan. Namun ia masih bertahan pada pendiriannya. "Ini adalah salah satu wujud kebaktianku kepada orang tua. Aku harus mencuci nama keluargaku dengan tingkah laku dan perbuatan baik." Kemudian terngiang kembali kata-kata ibunya. "Kenapa kau pelajari ilmu semacam itu? Ayahmu juga mempelajari ilmu semacam itu dahulu." Bramanti itu terkejut ketika ia mendengar Temunggul membentaknya. "Hei, kenapa kau tidur? Ayo, sebut senjata apakah yang kau kehendaki." Tetapi Bramanti menggelengkan kepalanya. "Aku tidak ingin berkelahi karena aku memang tidak mampu melakukannya." "Persetan!" Temunggul menjadi jengkel. "Melawan atau tidak melawan, Suwelo akan menyerang kau dengan caranya dan bersungguh-sungguh. Aku akan menghitung sampai bilangan ke-10. Ayo, cepat sebut senjata yang kau kehendaki. Jangan membuat nama ayahmu tercemar. Ayahmu adalah seekor serigala yang disegani di Kademangan ini lebih dari 10 tahun yang lalu. Aku masih ingat betapa ia seorang yang gagah perkasa. Kenapa kau kini menjadi pengecut dan bahkan banci?" Bramanti tidak dapat menjawab. Karena itu pun ia terdiam. "Cepat!" teriak Temunggul. Ki Jogoboyo yang telah beringsut mengurungkan niatnya untuk berdiri karena Ki Demang menggamitnya. "Biarlah saja," berkata Ki Demang. Ki Jogoboyo menggeram, tetapi ia tidak berbuat apa-apa. Bramanti akhirnya tidak dapat mengelak lagi. Ketika Temunggul membentaknya sekali lagi, ia menjawab, "Kalau aku terpaksa melakukannya, terserahlah kepada Suwelo. Senjata apakah yang dikehendakinya?" "Bagus,"
Sahut Temunggul yang kemudian bertanya kepada Suwelo, "Senjata apa yang kau kehendaki?" "Cambuk," sahut Suwelo sambil tersenyum. Temunggul mengerutkan keningnya, tetapi ia pun kemudian tersenyum pula. "Bagus, kalian akan memakai cambuk." "Tidak!" Tiba-tiba Ki Jogoboyo berteriak, "Terlampau berbahaya bagi Bramanti." "Sudahlah Ki Jogoboyo," cegah Ki Demang, "jangan campuri persoalan anak-anak." Ki Jogoboyo terdiam, namun ia masih berkomat kamit. Sementara itu, Temunggul telah memberikan sebuah cambuk kepada Suwelo dan sebuah kepada Bramanti sambil berkata, "Nah, kalian akan segera bertanding sebagai anak laki-laki, bukan anak-anak cengeng. Karena itu tidak boleh menangis dan berlindung kepada ibu masing-masing." Terdengar suara tertawa tertahan di antara para penonton. Namun karena mereka melihat Temunggul tertawa, akhirnya suara tertawa itu pun meledak. Suara tertawa di seputar arena terasa seperti percikan bara api di telinga Bramanti. Tetapi sekali lagi, ia mencoba menahan hatinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Tanah Warisan pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.